diayomi sama pemerintah. Ada aja yang bilang kayak beberapa orang ya ini mah nanti ya begitulah gitu. Aku nggak berani juga bilangnya gitu kan, takutnya kenapa-napa nanti kan. Cuman intinya mungkin Mas Gimana Riki. gimana gimana? Santai aja kan. A little bit hard for me to give advice, but ultimately you just Akhirnya kita ganti air. Ya kayak cuma ngomong-ngomong bahas-bahas gitu doang minor, gua pulang. elephant and LTE. So the rest they're like this. 3, 2, 1, let's go cerita. Oke everyone, welcome back lagi di channel Papa The Jet. Dan kali ini gue sudah bersama dengan salah satu, orang yang bisa dibilang gue kenal udah lama sih sebenarnya, cuman emang jarang ketemu aja. Dan dia juga menjabat di PBI Sport Indonesia tentunya, atau PBSI, pengurus besar e-sport Indonesia. Dan daripada lama-lama, karena kita kan udah penasaran nih sebenarnya apa sih maksud dan tujuan PBI Sport mengeluarkan peraturan yang lagi rame banget nih. Kita dengerin, kita baca, kita lihat videonya di sana sini. Bahkan gue juga kemarin udah ngasih pendapat beberapa, dan kita langsung tanya aja sama Mas Riki Setiawan di sini. Halo Mas Riki. Halo bro, kabar bro? Halo, Sehat? sehat Mas Rik. Gimana Mas Rik? Sehat juga? Baik, baik. Alhamdulillah sehat, sehat. Oke, Mas, aku bingung Baik, sebenarnya lagi Mas. seru banget kayaknya nih. Iya, aku bingung sebenarnya mau mulai dari mana. Tapi let's start with this thing. Sebenarnya peraturan ini berlaku sejak kapan, Mas? Coba itu dulu deh. Oke, jadi mungkin pertama konteks dulu nih. Boleh, Mau konteksnya. disampaikan sebagai opini pribadi ya, artinya Oke. bukan as a PBSI, walaupun gue memang juga pengurus di PBSI gitu untuk kedua bidang atlet dan prestasi gitu. Oke. Kenapa? Karena kebetulan teman-teman PBSI saat ini lagi fokus banget untuk ngerjain PON gitu. Dan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah PON, e-sports masuk PON gitu. Jadi ini kita benar-benar fokus di sini dan pengen benar-benar menciptakan sejarah yang besar gitu ya untuk kedepannya. Nah, jadi kembali lagi ini opini gue pribadi. Oke. Nah, kalau kapan regulasi ini sejak ada, ya tentunya ini sebagai konteks ya. Mungkin ada beberapa soalnya pertanyaan-pertanyaan kayak, kok misalnya nggak diumumin dulu kayak gitu, atau kok belum ada sosialisasinya. Ya sebenarnya satu hal adalah kita memerlukan regulasi itu untuk penyelenggaraan PON gitu, dimana PON ini juga dalam waktu dekat gitu ya akan diselenggarakan, dan tentunya karena ada banyak tantangan khususnya karena pandemi gitu ya, dan sekarang juga posisinya jauh gitu di Papua gitu, sehingga ada banyak effort yang perlu dilakukan di sana. Jadi begitu di post sebenarnya itu ya hanya khusus untuk tujuan PON gitu, makanya itu belum ada penjelasan yang rinci dan lengkap mengenai regulasi tersebut. Kapan regulasi itu ada? Ya sejak ditandatangani oleh Sekjen PBSI ya, dan diketahui oleh Ketua Umum gitu. Jadi itu udah mulai aktif sebenarnya regulasinya. Detailnya, nah tapi memang gini, namanya regulasi yang levelnya tinggi gitu ya, levelnya paling atas, itu pasti ada regulasi-regulasi pendukung di bawahnya gitu. Nggak mungkin ada satu regulasi tinggi kemudian dia secara detail menjelaskan hal-hal dalam regulasi-regulasi itu gitu. Jadi pastinya setelah ini akan ada regulasi-regulasi lain yang melengkapi gitu dari regulasi utamanya, regulasi besarnya. Kan selalu seperti itu ya. Contoh, ya kalau di Indonesia aja kan pasti ada tahap-tahapannya kan. Yang pertama kan pasti kayak Undang-Undang Dasar gitu, 45, kemudian ada lagi undang-undang apa, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, kayak gitu-gitu. Jadi peraturan itu selalu begitu. Nggak mungkin di level paling atas lu langsung detail gitu. Nggak mungkin misalnya di UU 45 lu mencantumkan kayak harga bensin eceran untuk tahun ini, nggak mungkin kan gitu. Bener sih. Jadi pasti sifatnya tuh sangat luas sekali gitu. Makanya orang bilang kayak, oh ini banyak pasal karet, banyak. Ya memang itu undang-undang paling atas gitu. Jadi nanti detailnya yang bahasa awamnya nggak karetnya gitu ya, itu ada di level peraturan di bawahnya gitu. Jadi ya betul. Jadi startnya itu ya mulai sejak regulasi itu ditandatangani oleh Pak Sekjen ya, dan diketahui oleh Pak Umum gitu. Berarti bisa dibilang kalau menurut dari edaran yang aku dapatkan dari sosial media juga, ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2021, bener ya Mas ya?
Ya, betul. Oke, Betul. benar. Ditandatanganin sama petinggi-petingginya dan berarti ini sudah mulai berjalan sebenarnya. Sudah mulai berjalan, tapi Oke. emang selama belum ada peraturan detailnya, Mhm. ya hal yang belum detail dijelaskan di situ itu apa bertahap ya, Oke, gitu. jadi masih bertahap lah ya karena waktu aku bikin video reaction juga tentang apa yang terjadi saat ini gitu, aku kayak em, ini masih banyak yang harus kita cari tahu juga gitu. Dari aku sendiri, dari seorang Betul. seorang e-sport entusiasnya, teman-teman di luar sana juga banyak yang masih melihat ini sebagai sesuatu yang abu-abu banget gitu, malah jadinya simpang siur gitu kan. Aku takutnya malah disalahartikan, malah nanti jadi ada yang Ya, menjelek-jelekan satu sama lain atau bagaimana, kita kan nggak tahu. Tapi memang namanya orang berpendapat, kalau belum tahu kan pasti namanya cuma baru pendapat doang ya Mas ya. iya, Oke. betul banget. Betul Nah, banget. aku pengen tanya lagi Mas. Kan di Indonesia itu ya ada banyak organisasi e-sport yang ceritanya menaungi e-sport playernya dalam tanda kutip ya. Karena Hmm, menurut pendapatku pribadi, nggak tahu pendapat orang ya Mas ya. Aku masih belum ngelihat hmm, kayak beneran dinaunginnya. Kalau dari aku ya. Maksudnya Mas ya, Riki ya. boleh kesel sama aku atau enggak ya nggak apa-apa sih. Tapi intinya aku mengutarakan pendapatku kayak gitu. Karena aku masih belum melihat, aku lihat kinerjanya, tapi nyampe ke Hmm, kitanya sebagai orang orang penggiatnya kepada para playernya aku masih belum lihat. Makanya aku berani ngomong kayak gini. Nah, hmm, yang pengen aku tanyakan ya. Mas, banyak banget organisasinya. Contoh PBI Sport, kemudian ada Hmm, kita sebut aja lah ya, ada AVGI, kemudian juga ada hmm. IESPA. I mean, sebenarnya mana yang paling tinggi sih Mas yang berhak untuk mengatur sampai hal yang bisa diutarakan sama PBI Sport di belakangan hari ini? Silahkan Mas. Em, jadi gini, masing-masing organisasi itu kan sebenarnya ada induknya ya, Mhm. dan sebenarnya sih kalau secara, ya mungkin ini lebih tepatnya orang legal yang jawab ya. Artinya mungkin saya Oke. juga nggak fully understand gitu ya. Cuma Oke. ini setahu saya secara hukum itu sebenarnya sama-sama badan hukumnya itu satu level lah gitu. Cuma Oke. PBSI ini adalah anggota dari KONI gitu. Anggota Oke. dari KONI artinya apa? Artinya PBSI ini apa namanya, eh, merupakan induk cabang olahraga prestasi di Indonesia gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita baca soal olahraga gitu ya, olahraga itu ada macam-macam jenisnya. Mhm. Tiga di antaranya misalnya olahraga akademis, itu yang kayak SKJ gitu, itu olahraga Oke. akademi. Jadi kita olahraga untuk pendidikan. Mhm. Terus yang kedua itu ada olahraga rekreasi gitu. Olahraga rekreasi ini artinya olahraga untuk hiburan gitu. Kayak apa? Ya basically bergerak juga atau olahraga juga, tapi tidak ada medalinya gitu. Kalaupun Oke. misalnya ada kompetisi, kompetisinya tuh for fun. Misalnya apa sih, makan kerupuk. Itu masuk Oke. olahraga rekreasi gitu. Karena itu Rekreasi. gerak juga, olahraga juga betul, tapi itu rekreasi. Dan Oke. banyak lagi bentuk-bentuk olahraga lain yang masuknya kategori rekreasi. Mungkin tadi apa namanya agak kontroversial ya, makan kerupuk, tapi banyak juga kok olahraga yang apa namanya rekreasi dan emang fun lah. Tapi tujuannya for fun gitu, bukan untuk Oke. prestasi. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah olahraga apa namanya prestasi. Olahraga prestasi itu artinya olahraga ini sudah dipertandingkan di tingkat baik nasional ataupun Mhm. khususnya internasional gitu. Artinya dia tuh membawa prestasi kebanggaan bangsa gitu ya. Mhm. Dan sebenarnya ini apa namanya untuk menjadi olahraga prestasi ini nggak mudah, karena banyak sekali olahraga yang pengen jadi olahraga prestasi, apa namanya kemudian mendaftar ke KONI dan itu belum tentu diterima karena persyaratannya sulit gitu. Oke. Nah, Oke. PBSI kemarin kita sebenarnya PBSI kan pertama kali dilantik tuh 20 Januari kalau nggak salah 2020. Mhm. Jadi itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi, dan emang kita lagi mulai kerja, mulai pelantikan pengurus itu saya ingat banget tanggal 14 Maret gitu. Karena itu saya ketua panitianya untuk ketua panitia pelantikan nasional gitu. Nah, setelah itu langsung pandemi gitu. Jadi emang Mhm. at the time kita belum bisa langsung banyak bergerak, walaupun tetap tuh meeting setiap hari gitu ya untuk bahas regulasi. Dan regulasi yang saat ini ada itu sudah digodok sejak apa namanya ya udah setahun yang Mhm. lalu gitu. Oke. Nah, Oke. kembali ke pertanyaan tadi Mhm. soal apa namanya Mana yang lebih tinggi? kenapa
Ya Oh iya, kalau sorry. mana yang lebih tinggi saya nggak bisa jawab, tapi lebih ke arah gini. PBSI memang memiliki apa ya kewajiban gitu untuk mengembangkan ekosistem e-sport secara keseluruhan berdasarkan UU SKN itu gitu, karena Oke. ya PBSI adalah induk cabang olahraga prestasi gitu. Oke. Jadi Aku ya gimana? sorry. Nggak apa-apa, Mas Riki dulu. Iya, jadi kayak misalnya PON gitu ya, apa ke SEA Games, ke Asian Games. Nah, kan kemarin juga ada beritanya tuh. Kebetulan saya juga ikut ke ini ya, ke KOI ya, apa IOC. Tapi kan bagaimanapun apa ya, di sebelum-sebelumnya itu kan dari pihak IESPA kan yang mengirimkan gitu, misalnya di Asian Games dan SEA Games gitu ya. Kirim kontingen Dan maksudnya Mas IESPA ya? juga kirim kontingen Indonesia gitu. Sementara sekarang sebenarnya menurut undang-undang itu ada di PBSI gitu. Oh. Tapi gimana pun gimana pun buat kita siapa yang ngirim itu kan nggak penting. Yang penting kan atletnya bisa fight dan menang, dan atlet yang benar-benar terbaik gitu, bukan kayak ini atlet kubu ini, itu atlet kubu itu gitu. Oke. Akhirnya gimana? Ya kemarin itu kan kita udah bikin ini ya kepanitiaan tim nasional. Saya lupa nama ininya apa ya. Cuma kepanitiaan tim nasional gitu, yang itu merupakan gabungan dari SI dan juga di situ ada IESPA. Dan actually sekarang kan ada banyak organisasi, misalnya kalau di e-sports tadi udah sempat mention AFI gitu ya, IESPA, terus ada FEI gitu ya. Ya itu semua pengurusnya juga orang di PBSI juga gitu. Ambil contoh misalnya FEI kan ya Adrian Paulin ya kan dia ini juga wasekjen di PBSI. Ibnu Riza misalnya dari Ibnu Riza sama Diana dari IESPA ya kan. Dia Ibnu Riza pembina, Diana Wabendum wakil bendahara umum gitu. Terus satu lagi AFGI banyak, ada Yudis Tira gitu ya. Dia untuk bagian legal gitu, dan beberapa orang lainnya gitu. Jadi emang semuanya udah nyatu di PBSI ini. Dan begitu di dalam kita meeting ya basically udah nggak ada kubu-kubuan itu gitu loh. Udah kita emang fight bareng-bareng gitu untuk Indonesia gitu. Kalau boleh aku rangkum kali ya Mas ya. Jadi mungkin dari ceritanya Mas Riki, kalau misalkan dirangkum, rumahnya atau di mata hukum kedudukan kalian sama yang tadi aku sebut ya. Kalau di mata hukum. Tapi kalau misalkan lagi meeting, kayaknya rumahnya itu lebih ke PBSI-nya, dan orang-orang yang bertamu ke rumahnya itu ya teman-teman organisasi lain. Bener nggak sih Mas kalau disebut kayak gitu? Bukan gitu sih, karena kan mereka juga PBSI gitu. Jadi agak susah juga ya jawabnya. Karena saat misalnya bukan mereka ya, saat kita meeting gitu ya, ya kita sebagai PBSI gitu, bukan misalnya ini dari IESPA berarti dia sebagai IESPA gitu. Enggak, ya meetingnya PBSI. Tetap pokoknya jadi, benderanya udah satu ya PBSI ketika meeting bareng gitu ya. Iya, udah satu bendera gitu, dalam konteks. Ya gimana pun kan, gimana ya, kita masyarakat tuh bebas untuk berasosiasi gitu. Jadi semua orang bebas bikin asosiasi. Misalnya nanti ada yang mau bikin lagi asosiasi saya kemarin contohin misalnya asosiasi pecinta game Indonesia gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh aja gitu. Kan itu cuma masalah badan hukum. Nanti badan hukumnya jadi perkumpulan gitu. Nanti dia attach jadi member siapa, itu kan nggak masalah. Jadi kebayang maksud saya kayak keberadaan banyaknya asosiasi itu bukan sebuah masalah gitu. Ya justru itu pertanda bagus bahwa negara kita tuh masih bebas berasosiasi. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan dilihat kayak ini kubu-kubuan atau mana yang lebih tinggi, mana yang lebih ini. Bukan begitu sih semangatnya, lebih ke arah kita tuh mau bareng-bareng gitu. Siapapun yang yang mau ngembangin e-sports, ya ayo bareng-bareng gitu. Aku sependapat kalau kita sama-sama ngeliat big picture-nya adalah kita sama-sama pengen kembangin e-sport di Indonesia dengan kita bikin asosiasi ataupun perkumpulan yang kita inginkan gitu. Aku sependapat. Tapi kalau aku boleh tanya, di mata seorang Mas Riki sendiri agak terkesan
terlalu banyak gak sih dan membuat jadi ya itu tadi kayak Mas Rika juga sempat mention jadi orang berpikirnya kubu-kubuan kubunya sorry kayak IESPA kubunya AVGI kubunya PBI Sport PBSI sorry PBSI kemudian juga kubu yang A kubu yang B kubu yang C karena saking banyaknya kenapa aku bisa ngomong kayak gini karena di luar sana Mas nggak sebanyak ini Mas nggak sebanyak di Indonesia organisasinya untuk sekedar menaungi atlet e-sport yang maybe one day dikirim sama negaranya buat jadi perwakilan e-sport dari negaranya. Gimana Mas? Oke, jadi pertama agak sulit ya mengontrol apa yang dipikirkan orang gitu. Setuju Karena kalau gini, itu. menurut saya sih kalau banyak itu justru kembali lagi ke yang tadi ya. Kalau misalnya cuma ada satu, kemudian dia begitu kuatnya gitu, kemudian dia semuanya diatur sama dia, nanti orang mikir lagi, wah ini terlalu diktator, terlalu masa game sama dia e-sports kan basically itu yang sekarang dituduhkan ke PBSI kan kayak game ya gitu. Kalau satu asosiasi kayak gitu. Sekarang kan kondisinya banyak ya ada lagi komentar lagi gitu. Jadi susah sih untuk itu. Jadi lebih ke arah gini sih. Ya mungkin di negara lain ada banyak cuma mungkin kan yang pasti masing-masing negara beda kondisinya gitu. Bahkan setahu saya sih kita merupakan salah satu pionir lah, walaupun mungkin bukan yang pertama kali banget, tapi salah satu pionir di mana e-sports itu sudah diakui sama negara gitu. Gak banyak loh negara yang kayak kita gitu. Itu yang menurut saya sih perlu kita apresiasi gitu ya dari perjuangan semua orang yang ada di industri e-sports gitu. Ya karena memang dari dulu pengennya diakuin gitu, dilihat sama pemerintah. Tapi betul. Tapi balik lagi, beberapa orang ada yang menyayangkan ketika sudah dinotis atau disayangi sama pemerintah, udah dilihat sama pemerintah, udah diayomi sama pemerintah, ada aja yang bilang kayak beberapa orang, ya ini mah nanti ya begitulah gitu. Aku nggak berani juga bilangnya gitu kan, takutnya kenapa-napa nanti kan. Cuman intinya mungkin Mas Riki Maksudnya kan bebas berpendapat. Iya. Intinya ya banyak yang bilang misalkan gitu ada yang bilang kayak ini mah ujung-ujungnya nanti UUD lah, ujung-ujungnya duit gitu kan. Kalau misalkan kenapa pada bilang kayak gini? Mungkin aku bisa nangkap juga gitu. Karena di sini ya Mas ya, aku kalau kita baca di bab 18 tentang game dan juga penerbit game pasal 39 poin kedua, menurut dari edaran yang ada, PBSI merupakan satu-satunya induk organisasi cabang olahraga yang berhak menentukan suatu game untuk dapat diakui sebagai e-sport di Indonesia. I mean, berarti organisasi yang lain tidak berhak, Mas? Oke, pertama gini yang tadi soal duit ya. Kita ingat-ingat dulu deh, even sebelum PBSI mengeluarkan regulasi ini ya. Ada nggak uang yang perlu keluar dari tim e-sports ke publisher untuk mengikuti liganya? Ada nggak, pertanyaan gua? Lu pasti tahu jawabannya dong. Ada. Dan nggak cuma satu publisher. Betul. Dan nggak cuma satu publisher. Betul. Nggak cuma satu publisher. Pernah juga ada publisher lain juga. Cuma sekarang malah nggak gitu ya, dibatalkan. Dan arahnya kelihatannya karena ada yang sukses, kemungkinan ya at least dilihat dari pattern kemarin ya. Betul. Ada yang mengikuti juga gitu ya. Kemungkinan kalau ada game rame lagi, akan begitu juga. Akan ada lagi gitu. Betul. Masalahnya pertanyaannya adil nggak buat semua kalau kayak gitu. Mungkin untuk tim yang berlaga di sana adil, dan sebenarnya tujuannya juga baik gitu untuk biar tim-tim itu bisa berkembang. Cuma kan kita juga perlu balancing out gitu. Balancing artinya gimana? Ada yang bisa main di liga tersebut gitu ya, dan itu didukung juga gitu. Tapi yang lainnya gimana gitu? Masa jadi nggak bisa main? Ya udah kalau gitu kita mesti bikin liganya juga untuk yang lain gitu. Liga nasional, liga ada tingkat 1 ya, liga 2, ada liga amatir gitu. Ini tuh untuk yang lain yang mereka itu nggak berkesempatan masuk ke liga yang berbayar sangat tinggi gitu. Apakah, terus pertanyaannya kalau kita nyelenggarain liga-liga ini gitu, terus termasuk juga PON, ambil contoh PON ya. Kan penyelenggaraan liga ada hadiahnya, ada misalnya kita mesti terbang ke Papua. Betul. Gitu. Itu dari mana sumber biayanya? Satu, mesti dari kan pilihannya gini kan. Bisa dari negara, bisa dari APBN gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi gini, agak lucu karena kan kalau game itu beda sama olahraga lain. Kalau bola ya ada yang memiliki bola. Tapi kalau game itu kan IP-nya dimiliki sama game publisher. Betul.
baik game publisher luar ataupun lokal atau game developer lah. Nah, saat mereka dipertandingkan di PON dan mereka nggak berkontribusi apapun, yang dipakai itu duit negara gitu buat basically mengiklankan gamenya dia kan. Karena kan game dia jadi mainin sama seluruh Indonesia gitu. Betul. Jadi aneh nggak buat kita ada perusahaan gitu dibiayain negara gitu untuk mempromosikan produknya gitu. Nah, sekarang mungkin nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena publisher yang besar itu cuma bisa dihitung jari gitu kan. Cuma bayangin nanti ada 10, ada 20 publisher gitu ya. Semuanya punya game e-sports yang bagus. Kemudian mereka kayak, loh kok publisher ini misalnya dibiayai negara nih. Saya kok enggak gitu. Bayangin maksudnya. Jadi apa namanya? Dan aneh aja gitu kalau negara membiayai promosi mereka sementara mereka tidak berkontribusi gitu untuk Liga 1, Liga 2, Liga 3 nanti gitu. Jadi ini sebenarnya bukan masalah bukan masalah jadi ada duit lagi itu emang udah ada kok dari dulu gitu. Nggak ada PBSI juga itu udah dimintain gitu. Betul. Ya tim saya juga pernah bayar uang gitu, untuk e-sports. Aku paham. Gitu. Kebayang maksud gue ya. Dan itu jumlahnya nggak kecil gitu. Sekarang paling berapa misalnya yang diprotes kartu keanggotaan. Masa kita keanggotaan e-sports perorangan kita cas misalnya, gue atau mungkin masa di casnya sampai 10 jutaan gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi pasti sangat terjangkau sekali gitu. Nah nanti aturannya, makanya gue tadi ngomongnya tinggi sekali ya 10 juta. Karena gue juga belum tahu, belum ada aturan yang dirilis, mungkin nanti gitu. Jadi poinnya tuh kayak gitu, lebih ke arah game publisher kan udah dapet banyak revenue nih dari Indonesia gitu, dan lu udah membatasi nih cuma tim-tim tertentu aja yang boleh fight di liga lo. Kasihan dong yang lain, bagi-bagi ke yang lain gitu untuk juga bisa berpartisipasi di liga yang tinggi juga, liga yang prestis juga, dan juga ngedukung program-program nasional kayak Pelatnas, kayak PON gitu. Kita Pelatnas juga misalnya kita ngelatih orang gitu untuk memainkan game tersebut. Lah gamenya itu kan game bukan punya negara, game punya publisher gitu. Masa uang pajak kita, uang negara kita dipakai untuk ngebayarin orang mainnya gamenya dia gitu. Kebayang ya maksudnya? Kebayang. Logikanya mudah-mudahan nangkep. Aku kebayang gitu sih. Cuman ya ini kan yang tidak diketahui banyak orang nih sebelum kita publish podcast ini gitu kan. Itu kan benar, makanya itu gue bilang ini tuh bukan masalah di regulasinya, tapi pemahaman atas regulasinya gitu. Yang logikanya ini. Nah, memang gue akui ya basically regulasi itu akan ada sosialisasinya gitu. Cuma sekarang ini kita lagi fokus untuk creating a new history untuk PON gitu ya. Gitu sih. Nah, aku pengen bahas 2 poin penting yang sebenarnya jadi masalah sih, karena ini yang paling banyak dibahas sama teman-teman di luar sana gitu kan. Yang pertama nih Mas, aku juga agak sedikit takut sebenarnya ketika baca ini gitu kan. Game yang diakui sebagai e-sport oleh PBSI, ini masih di bab yang sama ya Mas ya. Game yang diakui sebagai e-sport oleh PBSI dapat dimainkan dalam liga e-sport atau turnamen e-sport yang diakui oleh PBSI sebagai olahraga prestasi. Di poin berikutnya, penerbit game wajib mendaftarkan game yang diterbitkan pada PBSI untuk dapat beroperasi di Indonesia. Nah, yang menjadi masalah adalah karena ini snowball menyangkut para atlet-atlet kita yang sudah mengharumkan nama bangsa yang belum tentu gamenya diakuin sama PB Sport nantinya Mas. Gimana Mas? Jadi pertama emang gini, ada dua definisi kan yang juga dipermasalahin sama banyak orang gitu. Yang pertama kayak definisi game, dan kedua adalah definisi game e-sports gitu kan. Nah, jadi definisi-definisi itu sebenarnya bukan untuk mendefinisikan semua game dan semua game e-sports yang ada di masyarakat gitu, tapi game dan game e-sports yang ada dalam peraturan itu gitu. Ya mungkin agak ribet juga ngomongnya, sorry. Nggak masalah. Poin gue ada, kenapa? Nggak poin masalah. Gue adalah gini, pertama itu tadi ada 2 pertanyaan jadi ya. Pertama soal game dan game e-sports, kedua adalah soal
Atlet gitu. Nah, Atletnya. yang paling gampang gue jawab dulu. Karena Oke. kebetulan buat gue gampang. Kenapa? Karena gue atlet. Karena gue bidang atlet gitu. Oke, Dan kemudian. itu memang bidang gue. Mhm. Pertama, gimana dengan game yang yang belum diakui PBSI sebagai e-sports, karena misalnya dia nggak ngedaftar tapi atletnya udah berprestasi gitu. Mhm. Nah, fokus kita di sini sebenarnya adalah atletnya gitu. Kalau dia misalnya atletnya ada prestasi di luar negeri, ya kenapa kita nggak menghargai atletnya gitu, nggak mengakui prestasi atletnya. Kan yang ini kan bukan yang dipermasalahan ini soal operasi gamenya di Indonesia gitu, bukan soal prestasi atletnya gitu. Kebayang nggak maksudnya? Oke, kebayang. Jadi mungkin secara legal bukan secara legal, secara peraturan PBSI game tersebut misalnya bukan bermasalah, artinya mungkin belum ada diskusi atau apa gitu turnamen Indonesia, tapi di luar dia berprestasi ya bisa dong diakui, kenapa enggak gitu. Tapi gamenya ketika misalnya dia dia sebagai publisher, kalau dia mau mengadakan event tersebut di Indonesia, ya dia mesti mendapatkan surat rekomendasi gitu dari PBSI gitu. Nah, tapi selama ini ambil contoh ya, kita mention nama aja lah, misalnya yang paling salah satu game MOBA PC gitu ya, yang populer gitu kan. Itu kan kayaknya belum ada presence-nya di Indonesia gitu. Betul. Nah, tapi kan dari sisi IO gitu, itu ada presence-nya di Indonesia. Jadi di sana itu bisa dikontrol gitu. Bisa dikontrol artinya gini, kenapa perlu dikontrol? Ini bukan kontrol arti kata negatif ya, tapi positif ya. Kenapa? Karena banyak banget kan kita sama-sama tahu nih IO yang nggak bayar, IO yang ya kan misalnya nggak bayar gaji atau nggak bayar hadiah gitu. Itu udah bukan berita baru lagi di kita kan. Banyak banget. Nah, itu yang sebenarnya pengen dihindari gitu. Gitu sih. Oke. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya atlet di luar berprestasi, ya pastinya harus diberikan pengakuan untuk prestasinya gitu. Oke. Nah, yang terakhir nih Mas, yang aku pengen tanya nih Mas, tentang turnamennya sendiri, karena ini juga tadi kalau nggak salah sempat dibahas di kolom komentar Facebook pribadi dari Mas Riki tentang kalau misalkan gitu teman kita katakan IOA pengen bikin turnamen skalanya mungkin nasional, hadiahnya 500 juta sampai 1 M misalkan. Tapi karena bukan bagian dari PBSI, jadi rules-nya nggak berlaku dong buat IO itu. Apakah IO-nya atau eventnya tidak boleh berjalan, tidak mendapatkan izin dan akhirnya malah di stop di tengah jalan, apa gimana tuh Mas kalau kayak gitu Mas? Karena kan kasihan juga nih teman-teman IO kita yang mungkin sampai hari ini atau sampai di kemudian hari belum tahu berita ini, ya semoga sudah tahu lah ya, jadi bisa diurus secepatnya. Tapi kan ada aja pasti yang ke-skip atau nggak tahu tentang update seperti ini, jadi nggak bikin nanti dia jadi kena mungkin masalah dalam tanda kutip, aku juga nggak tahu. Jadi gimana Mas pendapatnya tentang pertanyaan dari salah satu teman kita itu? Oke, jadi pertama kalau olahraga gamenya itu udah ada di pertandingan level nasional, gitu ya, apalagi internasional, gitu ya. Itu udah secara otomatis dia dianggap sebagai olahraga prestasi, apalagi emang hadiahnya juga besar, gitu. Jadi itu merupakan prestasi kan. Jadi by USKN induk cabang olahraga lah yang berhak, induk cabang olahraga memiliki hak untuk untuk juga terlibat dalam pengaturan penyelenggaraannya gitu, termasuk yaitu surat rekomendasi. Nah, kalau ada turnamen besar seperti itu, apakah akan dibubarkan gitu atau enggak? Tentunya ya kita juga sebagai organisasi bukan nggak mau militaristik gitu ya, artinya kayak wah ayo bubar bukan kayak gitu ya. Oke. Nah, walaupun memang kalau ibaratnya bubarkannya itu bukan dalam arti kayak gitu loh, gitu. Artinya lebih pastinya akan diingatkan juga gitu ya. Akan ditanya gitu ya. Kenapa? Karena kembali lagi kalau misalnya dia ada kesalahan
ambil contoh hadiahnya nggak dibayar gitu, atau MC-nya nggak dibayar, siapanya nggak dibayar, itu yang bakal bertanggung jawab itu sebenarnya PBSI gitu, karena PBSI adalah induknya gitu, induk cabang olahraga tersebut gitu. Jadi PBSI juga harus bisa mendata, oh ini IO-nya gimana, track recordnya gitu. Makanya nanti juga kalau misalnya ada event, termasuk ke game publisher, mereka daftar ke PBSI dan mereka mau menyelenggarakan event, itu mereka akan diberikan rekomendasi IO gitu yang sudah terdaftar di PBSI gitu. Jadi sebenarnya secara otomatis pun ya akan tersaring di sana gitu. Dan ini fun fact-nya ya, publisher luar itu malah sangat eager sekali gitu untuk join sama PBSI karena keuntungan yang bisa mereka terima. Siapa yang nggak mau kompetisinya diselenggarakan gitu di 34 provinsi, di 500 kabupaten. Skala gitu. nasional lah ya Mas ya? Iya, ini malah berebutan gitu loh. Malah kayak, kok saya nggak diundang, kok saya nggak dapat proposalnya. Nah, jadi karena mereka tahu manfaatnya apa kalau misalnya mereka join sama PBSI gitu. Gitu juga dengan IO gitu. List lengkapnya apa yang bisa didapatkan mungkin juga ada di regulasi itu gitu. Jadi ya itu yang saya herankan, kayak kok malah kita malah berpandangannya negatif gitu. Mungkin ya wajar juga sih karena kita sering dinegatifin juga ya, terlalu banyak kata gitu. Jadi tanpa mengerti esensinya langsung kayak wah ini duit ujungnya berarti mau korupsi ya gitu. Padahal kan nggak semuanya kayak gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum aku recap di ending dari podcast ini Mas. Sebenarnya game yang sudah diakui sampai hari ini kita bikin podcast, ada game populer apa aja sih Mas yang udah diakuin di mata PBSI sendiri Mas sampai hari ini? Boleh tahu nggak? Oke, ini ada good news juga. Jadi pastinya yang dipertandingkan di PON itu udah pasti diakui gitu ya. Dan itu bukan cuma gamenya tapi the whole publisher-nya gitu. Di PON ini kan udah ada PES, terus ada Mobile Legends, terus ada Free Fire. Nah, dan baru hari ini tadi dari game dev lokal kita nih, Lokapala, akhirnya mengizinkan SI untuk menggunakan gamenya di PON gitu. Jadi kita bisa pakai game Lokapala di PON gitu. Jadi nantinya game ini juga akan dipertandingkan ya. Soalnya kemarin sempat ada kontroversi tuh gitu. Dan dalam kontroversi itu seolah-olah yang salah dari SI gitu, mengganti game lokal dengan game luar. Padahal nggak sama sekali nggak kayak gitu. Maksudnya kayak ya justru kita pengen banget nih, cuma ya butuh komitmen dong gitu. Nanti misalnya ya kalau nggak diizinin kita pakai gamenya, ya nggak boleh dong gitu sama Lokapala gitu loh, atau sama publishernya. Kebayang nggak maksudnya kalau nggak izin kita tiba-tiba mainin kan? Biar nggak ada sesuatu yang nggak enak di belakang lah ya Mas ya. Betul gitu. Akhirnya ya tadi diizinkan sama sama Lokapala gitu. Tapi memang levelnya adalah untuk nanti PON itu Lokapala masih friendly match. Kenapa? Karena secara administratif PON itu kan mesti perwakilan dari seluruh daerah gitu. Dari seluruh provinsi itu minimal berarti ada 5 orang plus 1 yang memainkan game Lokapala dari provinsi yang sama gitu. Nah, kelihatannya karena Lokapala ini juga merupakan game yang baru diterbitkan gitu ya, artinya mungkin tentunya dari sisi jumlah orang itu masih jauh dibandingkan game yang sudah lebih muncul duluan gitu ya. Masih jadi agak sulit gitu untuk memenuhi persyaratan dari PON itu gitu. Makanya ya sudah mau terpaksa jadi bukan terpaksa lebih karena memilih untuk masuk ke friendly match gitu. Berarti kalau boleh aku tambahin dikit, game-game yang sering kita mainkan di rumah atau teman-teman di luar sana kayak yang sekarang populer, Valorant, Dota, or whatever yang lain-lain belum diakui di PBSI, bener ya Mas ya? Lu Riot udah belum ya? Gue perlu cek lagi sih. Riot harus dicek Riot ya. Nanti gue perlu cek lagi sih. Betul. Nanti juga akan diumumkan sih mestinya saat kalau misalnya emang game publisher ini udah join ke
PBSI. Tapi PBSI. minimal sekarang bisa dilihat di websitenya lah, di Di- pbsi.org. Ya, itu ada beberapa Oke, logo nanti game aku tulis publisher. di description kita, Mas. Tenang aja, Mas. Oke, berarti Iya, kalau iya. kita recap, intinya semua kegaduhan ini, kalau misalkan kita habis ngobrol ini dengan pendapat pribadi dari Mas Riki juga, dari aku, tentang concernnya aku sebagai, ya mungkin menyalurkan juga beberapa pertanyaan dari teman-teman di luar sana, sebenarnya hanya perlu, apa ya, ngelihat turunannya. Kalau aku kan anak agensi ya Mas ya, biasanya di strategis itu kan ada turunannya lagi nih dari apa yang kita dapat briefnya gitu Betul. kan. Nunggu turunannya lagi Betul. jadi biar jelas gitu ya Mas, biar nggak abu-abu. Iya, betul banget Oke. gitu. Jadi emang pasti kembali lagi ini tuh pasal yang paling atas banget gitu. Kayak gue juga tadi belum bisa jawab beberapa pertanyaan. Kenapa? Karena peraturan bawahnya itu masih belum dirilis. Apakah akan dirilis? Ya pasti gitu. Makanya ada banyak kan akan ditentukan kemudian kayak gitu-gitu. Ya kenapa? Karena ini pasal paling regulasi paling atas, regulasi tertinggi. Gitu sih kira-kira, Bro. Oke, aku udah mulai paham kalau gitu. Jadi ya mungkin kita sebagai netizen saat ini hanya bisa menunggu dulu apa sebenarnya yang direncanakan berikutnya sama teman-teman di PBSI, biar kita juga nggak melulu ya kayak Mas Riki bilang tadi kayak ngejelekin dalam tanda kutip terus menerus gitu kan, karena ya kita sendiri di sini kan pasti awam gitu kan dengan apa yang dilakukan sama teman-teman di meja sana gitu kan. Tiba-tiba ada regulasi seperti itu, ada peraturan seperti itu. Kita yang biasanya main enak-enak tiba-tiba, hey nggak bisa game kalian ternyata belum didaftarkan, kan panik juga. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin ya nanti di bawahnya ada peraturan-peraturan apa lagi yang belum diketahui sama masyarakat luas. Mungkin gitu ya Mas Riki ya. Iya, betul. Oke, kalau gitu. Mas Riki, sekali lagi thank you banget udah digangguin waktunya. Kita waktu bikin podcast Enggak, ini santai. malam-malam aku minta waktu, langsung aja malam ini gitu. Oke, Ya, anyway. biasa lagi agak full juga soalnya. Oke, yaudah. Sekali lagi thank you Mas Riki. Kita ketemu lagi mungkin di kesempatan berikutnya ya Mas ya. Sukses buat ponnya ya sama teman-teman PBI Sport. Thank you Mas. Thank you, makasih Thank ya. you. 3, 2, 1, let's go cerita.